Subsidi artinya memberi bantuan, subsidiaritas itu memberi bantuan tetapi dari yang kuat kepada yang lemah, memberikan bantuan dan kepercayaan kepada yang lemah. Cek. Ih, sibuk banget sih. Iya. Gue ada pantun nih. Aduh Put, lu gak lihat apa gue lagi ribet begini? Gak apa-apa, dengerin dulu lah. Iya, apa Put? Nih, hujan-hujan makan mie rebus. Cakep. Ih, makasih loh. Jangan lupa pakai saus. Cakep. Nih, biar silaturahmi kita gak putus. Boleh kali ditransfer 100. Kedatangan orang susah gue rupanya, ya Allah Put. Tapi bener, bisa kali butuh duit banget ini. Put, lu tuh harusnya bersyukur. Kalau kurang apa-apa, mohon sama Tuhan. Udah minta belum lu? Ya, kalau minta doang mau dari kemarin-kemarin minta. Tapi lu inget, ya, iman tanpa perbuatan itu gak ada apa-apanya. Jadi bisa jadi perbuatan itu diwujudkan dalam aksi nyata lu, Contoh? Transferin duit 100. Parah banget. Parah sih. Parah Put. Bener nih, soalnya akhir-akhir ini lagi cicilan dan banyak pengeluaran dan segala macam. Belum cicilan KPR, cicilan rumah, cicilan mobil, belum motor, belum harus cicilan emas dan lain-lain. Banyak deh cicilannya. Buat bertahan hidup nih tinggal 2 hari lagi. 100.000 aja buat makan. Gak ada Put, gue juga kosong Put. Sumpah gue kosong, gak ada punya duit, belum gajian. Ya ampun, lu sama teman sendiri gak ada solidaritasnya nih Elah, kalau susah aja lu bawa solidaritas. Lu ngapain sih? Gue lagi ngerjain ini persiapan podcast gue sama Pak Nu sama Pak Suryadi. Bentar lagi janjian dateng kok sama bapak-bapak itu. Gaya-gayaan podcast. Itu? Halo. Pak Nu, Pak Suryadi. Udah datang nih yang diomongin. Ya, kita jadi ngumpul kan? Saling dulu Pak. Iya. Biar hormat Pak. Selamat datang, silakan duduk Pak. Terima kasih. Kok ada orang ketiga nih? Orang keempat ya. Tiba-tiba ada meeting. Jadi yang tadi gue bilang, gue sama Pak Suryadi sama Pak Nu kumpul mau ngomongin tentang podcast Put. Udah kayak anak-anak kekinian aja podcast. Enggak sih, kita lebih persiapan ke APP, ya kan ya Pak? Iya, benar-benar kita cuma mau persiapan APP aja. Jadi kan sebentar lagi nih kita memasuki APP hari Rabu tanggal 14 nanti kita sudah Rabu Abu kan? Iya, maka kita akan ngobrol-ngobrol mengenai APP gitu. Oh, APP ya. Tapi mohon maaf nih Bapak-bapak nih. APP apa ya Pak? Saya tahunya 14 Februari Valentine. Kok Valentine? Parah juga orang muda Katolik APP tanya. Orang muda Katolik nggak tahu APP ya. Pak Buta udah Katolik? Saya nih Pak. Saya nih Katolik garis keras Pak. Saya nih Laskar Kristus, tapi bagian binnya Pak. Jadi nggak kelihatan memang. Yang penting Katoliknya benar Katolik. Oke, saya jelasin aja sedikit ya. Nggak apa-apa ya Reza keganggu. Putra ganggu sebenarnya nih. Ya, tapi gini. Jadi ini saya kebetulan bawa buku. Ini nanti akan kita bahas dengan Raisa. Ada aksi puasa pembangunan. Nih aku jelasin nih biar ada pencerahan. Oh jadi APP itu aksi puasa pembangunan. Jadi di situ ingat ada kata puasa. Jadi di bulan itu masa prapaskah puasa menahan lapar, haus, bermati raga. Gitu itu puasanya. Tujuannya apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan. Tetapi puasa aja juga bunyi kalau nggak ada aksinya. Nah aksinya itu harus membangun Put. Jadi aksi puasa pembangunan itu adalah puasa dengan mengedepankan aksi. Aksi apa? Aksi yang membangun.
Gitu. Aksi membangun yang 2024 tuh KAJ sudah menetapkan. Makanya ini aku mau ngobrol sama Reza sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, karena kamu juga banyakan menyelam nggak jelas gitu. Sekalian saya jelaskan bahwa tema APP tahun ini memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Gitu po. Nah, berarti membangun solidaritas dan subsidiaritas. Cocok solidaritas kan benar sesuai. Kita lagi butuh nih Pak, Sardin lagi butuh uang Pak, sama minjem sama Raisa. Berarti konteksnya pas dong APP membangun solidaritas. Cicok. Iya, maksud lu gue ngasih subsidi gitu kan? Subsidiaritas, subsidi gitu. Iya nggak sih Om? Artinya subsidi tuh kita kasih bantuan. Subsidi artinya memberi bantuan, subsidiaritas itu memberi bantuan tetapi dari yang kuat kepada yang lemah, memberikan bantuan dan kepercayaan kepada yang lemah. Esensinya yang kuat memberikan yang lemah, yang kaya memberikan pada yang miskin. Bantuan untuk membangun, begitu. Jadi kayaknya kalau kamu mensubsidi putra itu nggak pas. Nggak pas ya, tolong nggak pas. Loh, saya ini lagi lemah finansial Pak. Lemah nggak tuh? Iya. Oh, jadi temanya apa namanya menarik juga ya, solidaritas. Artes memperkuat solidaritas dan subsidiaritas, memberikan bantuan kepada yang lemah dari yang kuat. Gitu Pak. Gitu. Oke, aku jelasin lagi deh ya. Itu judulnya kan ada kata memperkuat. Betul. Memperkuat itu artinya yang tidak kuat dibikin kuat, yang sudah kuat dikuatkan lagi, lebih dikuatkan lagi. Gitu. Jadi lo ngangguk aja ngerti nggak? Iya. Kita lagi mencerna. Kita mencerna sih Pak. Mencerna ya. Oke, saya sambung lagi nih. Ada kata-kata solidaritas loh dan subsidiaritas. Solidaritas kata dasarnya itu solid, satu rasa, satu setia kawan gitu. Jadi ada rasa setia kawan, dan tadi subsidiaritas sudah jelas ya, memberikan bantuan atau kepercayaan dari yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Untuk apa tuh? Untuk kesejahteraan. Siapa yang sejahtera? Bersama-sama. Menurut saya tema dari KAJ ini udah top Marco top. Karena apa? Dia memiliki visi untuk mensejahterakan bersama. Bukan sekelompok kecil yang sejahtera, tapi bersama-sama. Gitu, kayak saya orang gimana gitu ya jelasin ke anak-anak. Tapi nggak apa-apa ya, kamu kan masih lebih muda ya. Iya, boleh-boleh aja ya jelasin ya. Oh, iya. Ini kayak tapi nggak tersinggung nih? Oh enggak lah. Harus tersinggung. Oke. Tapi gimana ya Pak? Sebenarnya temanya menarik. Cuman saya aja juga masih belum. Susah. Ya bisa dibilang gitulah, hidupnya pas-pasan. Makan aja kadang sehari sekali itu cuman bisa belinya kadang ya nasi warteg gitu-gitu. Terus kita mau gimana mau solidaritas? Kayaknya saya butuh disolidaritasin deh Pak. Nah, kalau boleh saya menambahkan, ini hubungan dengan lemah. Kan lemah saya tidak juga bisa bersolidar pada yang kuat. Menurut pemahaman ini salah. Ya. Kalau subsidiaritas memang betul dari konteks yang kuat ke yang lemah. Sementara kalau solidaritas dari kata satu, yang kuat merasa satu pada yang lemah, tapi yang lemah juga merasa satu yang kuat. Yang kuat merasakan kesulitan yang lemah, merasakan hambatan-hambatan, bagaimana memperkuat yang lemah. Tapi yang lemah juga perlu bersolidar pada yang kuat. Jangan sudah lemah malah menyulitkan yang kuat mau untuk bersolidar. Jadi harus gimana itu Pak biar bisa bersolidar kita? Tidak usah yang mulu-mulu, ya. Tidak usah yang mulu-mulu. Sebagai orang muda di paroki kita ini banyak yang bisa diperbuat untuk kesejahteraan bersama. Ya. Dari kegiatan-kegiatan yang mulai di lingkungan paroki, orang muda, orang yang lemah, yang muda belum tentu lemah. Terkadang kekuatan muncul dari yang muda kan. Tapi seperti Mas Putra tadi merasa lemah, jangan merasa lemah. Selemah apapun bisa ada banyak yang bisa dilakukan untuk memperkuat rasa persaudaraan, untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Banyak di paroki kita
terjun di kegiatan-kegiatan. Misalkan di lingkup paroki, ini ada pengelolaan bank sampah, ada pengelolaan rumah peduli, ada pengelolaan Dropbox, terjun di PSE, datang untuk bekerja bersama-sama melayani dalam penyaluran bantuan. Itu tidak harus harus pakai mobil ya. Kalau perlu datang janjian sama temannya, suruh jemput temannya, datang ke paroki bisa bersolider menciptakan kesejahteraan bersama. Itu tantangan saya. Oh, jadi bukan soal materi berarti ya Pak ya? Tidak selalu materi itu hanya bagian dari, karena kan APP tadi dijungkunkan puasa bukan hanya menahan makan, lapar, haus dan sebagainya, tapi juga gerakan iman itu yang perlu. Wah, ini kalau iman sebenarnya Pak Nuk yang lebih. Saya nyebrang pakai rumah. Iya. Apalagi kalau tiap APP itu Put, biasanya kita tuh ada bahasan mengenai isi Alkitabnya juga. Nah, di pertemuan pertama itu nih kalau aku udah lihat-lihat nih ya, tadi tuh dari Keluaran 6 ayat 1 sampai 12. Itu keren. Jago juga ngapalnya. Ada contekan. Itu mau ngomongin apa sih Pak? Kayaknya bahasanya berat banget itu. Musa kenapa gitu? Musa kayak susah dijanjiin apa gitu. Artinya tuh apa Pak? Aku kayak masih mau penjelasan mengenai itu ya, kitab Keluaran itu ya. Iya. Nggak, tadi saya mau nambahin lagi tuh dikit. apa tuh? Solidaritas itu kan solid, rasa setia kawan. Menurut saya orang, apalagi orang muda, semua orang kalau nggak punya rasa setia kawan nggak asik. Siapapun gitu. Jadi kalau punya rasa setia kawan asik. Kalau nggak punya rasa setia kawan nggak enak juga kita ketemu orang kayak begitu kan. Oke. Tapi BTW tadi minta penjelasan ya. Iya. Penjelasannya gini. Ini kan kebetulan aku lagi bawa buku. Kita kan lagi mau rapat nih tadi nih. Kita mau penjelasan mengenai Keluaran 6 1 sampai 16 gitu. 12. Sampai 12 ya. Ceritanya ini kan Musa mengajak keluar orang-orang Mesir, di mana orang-orang Mesir itu mendapatkan penjajahan, diperbudak oleh bangsa Israel. Gitu. Kebalik kali ya Pak? Gimana? Orang Israel Kebalik. di Mesir. Terlalu semangat nih. Terlalu semangat. Sengaja ngetes ini. Biar Pak. Oh iya. Sengaja ngetes nih kita cuma Ini gimana sih sebenarnya? ngapalin perikop doang ini. Kita dites nih. Nggak, kalau saya sih memang jujur jarang Pak, bener deh. Yang terjajah orang Israel di Mesir mau dibebaskan Musa ke tanah perjanjian. Orang Israel terjajah di tanah Mesir. Ketika dijajah itu orang-orang Israel teriak, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong gitu. Ternyata teriakan-teriakan orang Israel itu didengar oleh Allah gitu. Tetapi Allah tidak menunjukkan jati dirinya langsung kepada orang-orang Israel, tetapi menunjuk Musa untuk menjadi kepanjangan tangannya. Dia kemudian mengutus Musa untuk berbicara kepada orang Israel bahwa orang Israel jangan takut karena Allah akan melindungi umat Israel. Allah akan menjadikan Israel umatnya dan ia akan menjadi Allah umat Israel. Dan Allah menginginkan Musa yang bercakap-cakap seperti itu. Kemudian Musa bicaralah kepada orang-orang Israel. Israel, ini aku diutus Tuhan untuk mengatakan bahwa kamu bisa keluar dari Mesir. Dan pada momentum ini keluar dari Mesir nanti tidak keleleran tetapi akan langsung masuk ke tanah terjanji. Nah, tanah terjanji itu apa? Tanah terjanji adalah tanah yang pernah dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu
bapak leluhurnya orang Israel bahwa akan diberikan tanah di Kanaan. Tetapi sampai detik ini, sampai saat orang-orang Israel merasa terjajah, itu belum terjadi. Nah, pada kesempatan ini Tuhan berjanji akan memberikan tanah itu kepada Israel. Cuma ada kendala di sini. Kendalanya bahwa orang-orang Israel dan Raja Firaun, rajanya Mesir ya, Firaun ya, tidak mau mendengarkan Musa. Dan Musa juga rada bete gitu. Terus dia bilang, Tuhan kok aku gak bisa bicara ya, aku gak pinter bicara ya, sampai orang-orang itu gak mau dengar suaraku. Tuh. Jadi itulah garis singkatnya dari Keluaran 6 1 sampai 12. Oh, berarti jadi membahas tentang Musa yang dia diberi kayak tugas tanggung jawab kali ya. Kasih tanggung jawab. Mandat untuk membawa umat Israel ini untuk pergi keluar ke tanah yang dijanjikan itu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Betul. Nah, aku nih sebagai orang yang nggak terlalu pinter-pinter banget menginterpretasikan nih Pak. Jangan merendah. Nah, ya kan ini bacaannya kan tadi harusnya kan nyambung sama yang tema solidaritas. Iya. Nah, aku nih jujur Pak, aku masih bingung kenapa bacaan itu kaitannya apa sih sama solidaritas? Pak Sur, aku jawab dulu ya. Oh ya, nanti kalau udah ini Pak Sur. Makarnya yang solidaritas, yang bantu-bantuan tuh Pak Sur. Tapi mengenai solidaritas itu tadi kan ada kata solid, rasa satu perasaan, setia kawan gitu ya. Solidaritas ini dari Allah kepada Musa, kepada Israel jelas sekali benang merahnya ketika orang-orang Israel di Mesir itu berteriak, merintih, minta tolong. Hati Tuhan tersentuh mendengarkan rintihan umat Israel. Demikian keras penderitaannya, demikian berat penderitaannya diperbudak oleh bangsa Mesir, hatinya tersentuh. Itu solidaritas. Okay. Jadi Allah bersolidaritas kepada umat Israel yang terjajah. Melalui Musa itu tadi ya. Melalui Musa. Oh iya. Jadi waktu Israel merintih, dia berdoa kepada Allah langsung. Kepada Musa ketika dia menyampaikan pesan-pesannya lewat Musa. Oke. Aku mulai nangkap nih, berarti konteksnya soal solidaritas, soal sama rasa itu ya Pak ya? Sama rasa setia kawan. Betul, dimana dalam kondisi yang memang mungkin penjajahan berarti kan kondisi yang menderita gitu ya? Menderita sekali. Ya di situ kita sama-sama dan Allah hadir di sana ya untuk itu tadi ya untuk lewat Musa untuk memberikan penguatan mungkin untuk ngomong sama Firaun tadi ya. Iya. Supaya bisa bebas dan segala macam. Betul. Gitu. Oke, cuman itu kan zaman dulu ya Pak ya. Iya zaman dulu kan kayak wah banget gitu ya penjajahan Rita. Kalau sekarang kan kayaknya udah agak kurang kontekstual gitu penjajahan. Mungkin masih ada gitu ya. Tapi aku mungkin mau nanya kalau kayak yang real aja lah ya. Kayak kan kita di Helena nih. Ya kan Pak, maksudnya kayak aku sebagai anak muda di gereja gitu. Kalau misalkan aku mau coba implementasikan itu secara lebih real di lingkup gereja atau lingkungan sekitar tuh contoh-contohnya apa sih yang bisa gitu Pak? Solidaritas itu tadi kata rasa satu ya, satu rasa, satu perasaan, satu setia kawan. Maka sesama OMK gitu ya adalah rasa setia kawan gitu. Tadi ketika orang-orang temen merasa ada yang kesulitan, kamu tidak perlu juga harus punya duit. Kamu datang hanya mengatakan apa masalahmu, terus kamu mendengarkan masalah dia, kemudian hatinya lega, itu juga kamu sudah merasa setia kawan. Ketika ada temenmu sudah selesai sekolah tetapi belum mendapat kerja, kemudian kamu sebagai kawan juga merasa kesian, aku tahu potensi dia,
tapi ternyata dia juga belum kerja. Kalau kerja padahal dia pasti bisa. Nah, kamu berusaha nih mencari tempat-tempat yang ada, kebetulan kamu punya jaringan dan orang ini kemudian kamu sampaikan kepada si pemilik kerja bahwa ada orang seperti dengan kualifikasi yang baik, kalau bisa ditolong silahkan diberi pekerjaan. Itu sudah menunjukkan rasa solidaritas kamu gitu. Saya bisa menambahkan. Ya. Kita ekonomi Mas Putra, apa yang bisa dilakukan di sini? Mas Putra, Mbak Raisa pernah nggak dengar teman kamu yang terjerat pinjol? Wah, sering banget Pak hari ini. Oh iya, saya pun kayak terjerat deh. Yang bener nih. Amit-amit. Di paroki kita ini solusinya. Ya. Apa itu Pak? Paroki kita. Gerakan solidaritas paroki kita itu ada kredit union, koperasi simpan pinjam. Oh iya. Ini salah satu tujuannya adalah mencegah umat terjerat pinjol. Ya, ada koperasi simpan pinjam. Di situ umat anggota bisa saling berbagi. Ya, seperti kemarin Pak Nuk anggota CU. Saya mau pinjam, nggak cukup dananya karena ada batasannya. Maka saya pinjam namanya Pak Nuk saya pinjam namanya ya untuk pinjam. Kita mau ada pengurus. Kemudian oleh pengurus Pak Nuk ditanya, Pak Nuk, walaupun nama Pak Nuk apa yang pinjam Pak Sur, tapi nama Pak Nuk yang dipakai. Kalau nanti Pak Sur nggak ngangsur, Pak Nuk yang tanggung jawab. Oke, siap. Saya dapat solusi. Kemudian Pak Nuk bisa membantu saya tanpa harus mengeluarkan uang karena nanti yang ngangsur uang. Ini gerakan iman, gerakan aksi nyata. Ya. Okay. Itu contoh kecil di paroki Sandalena. Tadi sudah disinggung mengenai gerakan Ayo Kerja. Kalau mengadopsi dari gerakan KAJ kan ada gerakan Ayo Kerja. Kita bisa tadi dengan kemampuan jaringan, menguasai jaringan, bisa menghubungkan antara perusahaan pencari kerja dengan teman-teman yang sudah lulus, yang punya kualifikasi yang memungkinkan. Ya. Mulai dari yang sudah real. Di sini ada banyak gerakan solidaritas yang ada di paroki kita. BKSC, berkat kematian Santo Yusuf, kita bisa menggerakkan baik secara pribadi maupun berkelompok membantu umat yang belum menjadi anggota BKSC itu bisa menjadi BKSC. Berkat kematian Santo Yusuf ini gerakan moral, sosial, iman supaya kita tergerak untuk berbagi pada orang lain. Kepedulian Bapak Uskup terhadap keluarga-keluarga miskin ketika menghadapi kesulitan salah satu anggotanya yang harus mendapat perawatan dan kalau sampai meninggal itu juga perlu penanganan, ini diwujudkan dalam BKSC, gerakan iman. Kita bisa dengan 80.000 setahun membayarkan iuran orang lain selain kita membayar diri sendiri ya. Saya anggota BKSC bayar 80.000, saya masih punya lebih 20.000. Kita kasih ke bagian yang ngurus BKSC, saya jadi donasi. Silakan nanti dikumpulkan pada donasi yang lain untuk membantu yang mau menjadi anggota yang tidak kuat bayar. Gerakan iman bisa diwujudkan. Secara pribadi belum bisa, ngajak komunitas, lingkungan, kolektor, kalau ada 2 rosario, terkumpul dalam setahun berapa, bisa membantu, bisa BKSC, boleh juga ada gerakan lain, gerakan ASAK. Ayo sekolah, ayo. Ini anak-anak kita, teman-teman banyak yang kesulitan untuk biaya sekolah, bukan hanya SPP. Kalau SPP dari pemerintah bebas, tapi di luar SPP mulai dari transport, pulang pergi ke sekolah, pengadaan buku, pembelian buku dan biaya lain anak sekolah itu banyak. Itu bisa diwujudkan dengan gerakan solidaritas tadi. Bisa ketemu orang muda, bisa kolektor bersama ya, sebulan gajinya 10 juta, kasih bukan per bulan pada gereja, tapi ada komunitas untuk membantu. Banyak ya. Kemudian selain BKSC juga gerakan tadi ASAK juga sudah ya, banyak bidang-bidang lain menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Bisa juga bantuan dalam bentuk banyak keluarga kita yang kesulitan untuk memperoleh kebutuhan pokok makan sehari-hari, hidupnya di bawah standar ya, perlu mau bantu 1 liter 2 liter beras salurkan ke PSC berapapun akan menjembatani antara yang kuat dengan yang lemah sehingga terjadi subsidiaritas dengan baik menciptakan kesejahteraan bersama.
Begitu. Jadi itulah tugas PSE. Ya. Banyak ya. Aku baru dengar ada Ayo Kerja. Kalau ASA aku pernah dengar memang Ayo sekolah, Ayo kuliah dan BKSC aku juga pernah dengar. Tapi kalau Ayo Kerja ini kayak baru ya Pak ya, belum lama. Tapi aku kalau konteksnya itu aku jadi ingat pernah punya pengalaman sih Pak. Jadi waktu kita baru-baru ini belum lama habis Indonesia, dunia lah kita dihantam yang coronavirus itu kan lumayan, pandemi kan lumayan ngait banyak sekali ya Pak. Nah, aku punya kayaknya ini masuk pengalaman itu aku pernah dapat sih sebenarnya pada saat di teman-teman OMK itu waktu itu pernah mereka buat satu media, entah itu Instagram ataupun ya semacam Instagram ya kayak sosmed gitu. Jadi kayak teman OMK, jadi teman-teman OMK yang kena PHK dan segala macam, mereka biasanya cari untuk biar membantu hidup tuh, mereka ada yang jualan segala macam, nah kita bantu jualin kayak gitu. Ini kayak itu pernah loh itu. Wah kalau tapi sayangnya pada saat itu adalah gerakan itu ternyata nggak kontinu. Jadi kalau kita bisa lanjutin itu kayaknya dengan hal simpel lebih bagus kali ya Pak ya. Bisa nambahkan. Ada gerakan juga namanya gerakan SABU, UMKM. SABU itu sentra usaha bimbingan kecil, UMKM, usaha kecil menengah di paroki kita. PSE mengajak kemarin dalam pertemuan itu mengajak kita melakukan gerakan bela beli. Ya. Bela beli. Kita melakukan gerakan bela rasa terhadap lingkungan kita, ya lingkungan masyarakat maupun lingkungan lingkup gereja. Kalau lingkungan masyarakat, Mas Putra, Mbak Risa, kalau belanja kemana? Ke mall atau ke warung sebelah? Online sih kalau saya. Online ya, online. Alangkah baiknya tetangga kita jualan. Kalau nggak kita melariskan, siapa yang melariskan? Sederhana toh. Mau beli apa yang ke tetangga jualan, alangkah baiknya ke tetangga. Pak, lebih mahal. Berapa lebih mahalnya? Itu 1.500 perak. Kamu memberi orang miskin 5.000, 2.000 di lampu merah, nggak mengeluh, sukarela. Ini memberi 2.000, 1.500 ke tetangga merasa mahal. Selanjutnya jangan lagi. Itu gerakan bela beli dengan masyarakat sekitarnya. Di paroki kita banyak gerakan UMKM, terutama yang yang usaha kuliner. Ya. Sekarang saya senang karena di paroki kita sudah mulai ada gerakan bela beli tadi. Rapat-rapat dewan, rapat-rapat seksi. Perlu konsumsi, nggak perlu nyari yang luar. Memberdayakan usaha-usaha yang ada di lingkungan paroki. Dan kami PSE punya listnya, silakan. Juga termasuk mau servis AC, mau pindahan perlu losbak. Perlu ini PSE punya relasi-relasi umat kita yang bisa kita berdayakan. Sederhana gerakan bela, gerakan iman tadi, gerakan bela rasa untuk umat kita, lingkup masyarakat kita. Jadi kalau belanja nggak usah ke mall, cukup ke warung tetangga. Ya. Dan gerakan bela beli ini juga memang ada gerakan yang ini. Jangan kalau kecewa dengan tetangga langsung kecewa dengan lingkup paroki langsung di blow up, sebar-sebarkan. Kalau kecewa dengan orang lain diem. Sebaliknya kalau puas dengan paroki, dengan teman-teman paroki diem. Kalau puas dengan orang lain malah justru masakan di ini enak. Itu sesuatu yang perlu diubah, mindset seperti itu. Itu tambahnya. Seru juga ternyata ya bahas tema APP ya Pak ya. Ikut support lah, jadi ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan nih Put, walaupun kecil kita tuh berdampak juga buat sesama kita. Kelihatannya kecil, tetapi dia bisa menggerakkan roda ekonomi. Nanti akan menjadi seperti bola salju menggelinding, membesar gitu ya. Jadi kalau seluruh umat melakukan itu, maka ada potensi ini bisa mengatasi krisis. Paus Benedictus juga pernah bicara tuh, kalau mau mengatasi krisis maka lakukanlah subsidiaritas, lakukanlah membantu dan solidar. Itu juga dianjurkan oleh Paus Benedictus. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi juga belum dapat penjelasan mengenai subsidiaritas. Tadi kan baru solidaritas kan, asik kan dibawa kemana-mana. Jadi gini, yang namanya subsidiaritas itu bantuan terhadap yang lebih lemah, yang kuat terhadap yang lebih lemah, yang kaya terhadap yang lebih miskin. Gitu. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Sur bahwa contohnya saja
kalau subsidiaritas itu tadi beli di tempat orang-orang yang kecil, warung kecil, terus membantu orang itu. Nah, mungkin juga ini kan kalau di pertemuan pertama itu kan judulnya solidaritas, subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Jadi konteksnya di lingkungan warga sekitar. Lingkungan warga sekitar itu bukan lingkungan seperti kita lingkungan orang Katolik saja, bukan. Lingkungan itu bisa lingkungan kerja, bisa lingkungan di rumah, di RT, tapi juga orang Katolik juga gitu. Kita bisa berkontribusi dengan warga sekitar. Nah, tadi apa yang disebut subsidiaritas? Misalnya ada tetangga kita nih punya skill khusus mengenai montir, tapi dia nggak tahu mau memasarkan kemana nih keahliannya. Punya skill khusus memperbaiki AC gitu. Nah, ini bisa kita berdayakan. Ngapain juga jauh-jauh, warga sekitar juga bisa. Maka ini masuk subsidiaritas. Jadi dari kita yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Memang kadang-kadang kita bingung nih, solidaritas sama subsidiaritas ini bedanya apa ini gitu ya. Iya, beda-beda tipis, tapi intinya yang kuat menolong yang lemah kalau subsidi ya, dari kata subsidi. Tetapi subsidiaritas ini juga nggak bisa berdiri. Sebenarnya subsidiaritas ini didorong dari rasa setia kawan. Begitu ada solidaritas, kita yang lebih kuat maka mau membantu. Itulah solidaritas, subsidiaritas. Jadi sebenarnya mereka jangan dipisahkan. Kemudian sebenarnya jangan juga kita terpaku. Jangan juga pikiran kita di penjara subsidiaritas apa, solidaritas apa. Singkatnya kita membantu sesama. Kita memiliki rasa setia kawan. Kita memiliki bela rasa. Itu sudah goal. Goalnya itu. Jadi nggak usah di pertentangan kalau sulit ya. Apa itu solidaritas, subsidiaritas? Bagaimana hati kita tersentuh? Itulah yang dimaui dari pertemuan pertama. Namanya gerakan pertobatan hati. Itu. Apa itu? Tombol hati. Jadi di situ ada kata-kata tobat, merasa berdosa, merasa melakukan sesuatu yang salah, kemudian tidak melakukan dosa lagi, kemudian berbalik melakukan hal-hal yang baik, berbalik ikut jalan Tuhan. Itu namanya tobat. Tobatnya dengan gerakan. Gerakan itu maksudnya apa? Gerakan itu masif loh, massal. Jadi yang diminta adalah gerakan pertobatan yang massal. Yang massal dengan hati. Bukan habis tobat kumat gitu kan? Tobat kumat. Iya. Ya, jadi gerakan pertobatan hati agar umat Katolik memiliki rasa solidaritas, rasa setia kawan, dan memiliki rasa ingin membantu, memberi kepercayaan kepada yang lemah, kepada yang tidak berdaya, di mana di lingkungan warga sekitar. Begitu Putra Raisa. Makin ngerti nih sekarang nih gitu. Jadi temanya banyak. Bagus nih Cek kalau dibikin podcast buat di share ke umat-umat tuh bagus tuh. Nah, emang itu tujuan utamanya Put. Iya. Kita ingin membuat podcast agar umat juga paham nih dan mengerti, oh ternyata solidaritas dan subsidiaritas itu tidak serumit itu kata-katanya ya Pak ya. Iya. Dia bisa dilakukan walaupun beda-beda tipis, tapi semangatnya adalah membantu dari yang memang kita merasa kita lebih, kita bisa, kita kuat kepada teman-teman yang lebih lemah. Tapi gimana sih, nggak usah muluk-muluk. Contohnya lu beli jajannya tadi ya kan di tetangga lu, memang sih semua jajanan sama, tapi kan bisa bantu tetangga lu. Jadi bantu orang yang sekitar gitu. Benar. Cocok tuh di lingkungan sekitar, ada yang membutuhkan kan? Ya.
Nah, di saat membutuhkan kita punya hati, punya solidaritas, punya rasa tergerak untuk membantu. Iya. Jadi kalau nggak ada 150 aja nggak apa-apa lah, Cek. Masih ya. Oh, enggak. Iya. Kalau untuk masalah itu saya yakin kalian nggak dapat solusi. Untuk itu solusinya Putra nanti datang ke rumah saya beri tunai, nggak usah minjam. Ini, nah yang ini nih baru nih. Gampang lah. Solusi nggak sia-sia datang ke meeting yang tidak saya diundang gitu. Emang tuh Syaratnya nyuci mobil dulu. Kan solidaritas. Boleh. Sip, Mau kalau gitu. disuruh bantu nanti bikinin podcast atau apa nanti saya bantu lah. Kalau dapat 100 mah. Nah, gitu kan. Tetap ujung-ujungnya 100 ya. Iyalah, jadi memang cukup banyak tercerahkan lah Ya. hari ini ya soal kita APP. Jadi intinya bahwa memang tadi temanya terkait solidaritas dan subsidiaritas dan ujung-ujungnya bahwa menjadi kesejahteraan bersama ya. Pak ya, harapannya memang ini bisa jadi satu, kalau dimulai dari diri sendiri dan setiap orang Katolik melaksanakan itu bisa jadi satu gerakan ya kan, gerakan massa, gerakan massa yang kecil untuk perubahan yang besar. betul. Luar biasa sekali. Aduh, thank you banget nih Pak Nuk sama Pak Sur, aku jadi dapat banyak ilmu. Ini mau dilanjut meeting atau gimana? Iya, kita kan mau ke tempatnya Pak Nus sekalian. Oh, kita kan tadi udah janjian nih di awal nih. Kita kan mau membahas tentang konteksnya siapa si podcast ini. Kalau aku bisa ngajak Putra boleh nggak nih Pak? Oh, boleh sekali, boleh. Kita ada bahan bakar baru nih, anak muda yang bisa membantu kita bikin podcast. Podcast itu bagus loh, bagi saya itu sebagai suatu sarana digital untuk mensiarkan kabar sukacita, gitu. Betul. Aku mau bantu. Sama ini Pak, kalau misalkan APP ini berarti kan kalau nggak salah ada pertemuan-pertemuannya ya Pak ya? Iya. Oh, itu biasanya di mana sih Pak? Kalau aku kadang mau ikut, biar aku kan baru satu temanya kayak menarik, aku juga mau tahu nih. Apa aku harus ketemu Pak Nugroho terus ke rumah Pak Nugroho atau gimana? Iya. Kalau itu kan APP kita ada di lingkungan ya. Kalau Putra hadir di lingkungan, ibadah lingkungan itu sangat membantu lingkungan dan sangat mencerahkan kepada lingkungan. Terus Putra juga bisa menjadi memberikan sesuatu lah di lingkungan, informasi. Oh, jadi di lingkungan ada. Lingkungan lu apa buat lingkungan lo? Santa Margareta dong. Wilayah? Ricardus. Tahu lagi. Tahu dong. Oke, mantap. Warga lingkungan harus datang ke APP. Oke, jadi semua. Hadir di lingkungan kelihatannya kecil. Betul. Tapi itu merupakan bentuk embrio dari solidaritas di lingkungan itu. Iya. Betul. Kalau setiap anggota lingkungan itu Bergerak. ada animo untuk hadir dalam setiap pertemuan, lingkungan akan hidup dan akan otomatis dengan sendiri akan terbentuk semangat solidaritas di di lingkungan tersebut. Di tingkat lingkungan. Iya, jadi saya mendukung, mensupport setiap umat untuk hadir ibadat lingkungan APP, khususnya tahun 2024 ini. Dan yang paling penting adalah APP itu adalah bentuk aksi nyata. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai kitab sucinya dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran bisa kita pelajari dan memang kita mengerti gitu. Tetapi kalau berhenti di situ, dia tidak berbunyi, tidak ada rohnya. Maka itu harus dibuat menjadi aksi yang nyata. Kalau nanti teman-teman semua mau hadir di lingkungan, mau berembuk apa wujud aksinya, itu bagus sekali. Ya. Jadi bukan cuma Alkitab yang dipahami, tetapi aksi yang nyata. Begitu ya Pak Sur ya? Betul. Gitu. Sangat Gitu kira-kira. Oke. Hadir di lingkungan. Hadir Siap. di pertemuan 1, 2, 3 dan 4.
ya. Ada 4 ya. Ada 4. Oke. Jadi buat Bapak Ibu, encang-encing, nyak babe, ya buat anak muda, yang buat masih semuanya pokoknya warga lingkungan silakan hadir. Kita ikuti APP ya, tidak hanya hadir tapi juga kita bisa mewujudkan aksi nyata kita, aksi puasa dan pembangunan. Nah, itu dia. Bersama dengan lingkungan. Oke, siap. Solidaritas dan subsidiaritas. Kita akan cabut ke rumahnya Pak Nu. Yuk. Kita mau bagi-bagi duit enggak ya? Panu kamu bagi duit. Panu, makasih banyak buat sharingnya. Pak Suryadi terima kasih buat semuanya ya. Jangan lupa diundang ngobrol sama anak muda ya. Jadi kemudahan kita muncul lagi. Iya, yang muda cuma saya sih Pak kayaknya. Buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu umat Santa Helena, jangan lupa ya di like, di subscribe ataupun di share kalau kalian suka dengan konten kita terkait APP ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye. Yuk kita berangkat yuk. Yuk, panuk. Oke.